kuliah dadan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika semester 7A. Di sini kami akan melengkapi mata kuliah Fisika Instrumen, di mana kami di sini membuat alat power supply. Nah, perkenalkan, saya di sini sebagai moderator Nurul Azmi, kemudian ada rekan saya Mardiati Nisa yang bertugas untuk menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di power supply ini. Kemudian ada Siti Nurjana yang berjilbab putih akan menjelaskan seperti apa rangkaian dari power supply. Kemudian ada Dian Eka Putri yang akan menjelaskan prinsip kerja dari power supply tersebut. Nah, sebelum kami menjelaskan apa itu rangkaian dari power supply, prinsip kerjanya, komponen-komponennya. Nah, terlebih dahulu kita akan menjelaskan bagaimana skema dari prinsip kerja power supply ini. Langsung saja kepada rekan saya, Siti Nurjana. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema rangkaian dari power supply. Ya. Di sini ada trafo. Trafo itu ada trafo lilitan yang primer, ada lilitan sekunder. Di Indonesia kita memakai yang 220, sebab itu adalah tegangan yang memang cocok arusnya di Indonesia. Tegangan itu ada yang 0, 110, 220 dengan 240. Kalau kita pakai yang 110 itu terlalu rendah, tapi kalau kita pakai yang 240 itu terlalu tinggi, nanti jadinya nggak bisa terpakai. Dan di lilitan sekundernya kita menggunakan yang 12 volt. Oke, terus di sini ada dioda jembatan. Untuk menghubungkan dari trafo ke dioda jembatan kita menggunakan kabel. Kabel yang pertama kita hubungkan ke lilitan Oke, dari lilitan yang sekunder kita hubungkan dengan kabel ke kaki dioda jembatan. Dan menghubungkan lagi kabel ke kaki dioda jembatan yang negatif untuk keluaran nanti negatif. Terus kita hubungkan lagi ke kaki yang positif dengan menggunakan kabel untuk keluaran yang positif. Lalu menggunakan kapasitor. Itulah skema rangkaian dari power supply. Nah, setelah rangkaian power supply tadi sudah digambarkan oleh Siti Nurjana melalui skema setelah kita tahu tadi bagaimana skema yang digambarkan oleh saudari Siti Nurjana. Nah, kemudian akan kita lanjutkan untuk menjelaskan apa-apa aja komponen yang ada dalam power supply ini. Nah, untuk menjelaskan apa-apa aja komponen yang ada dalam power supply ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mardiati Nisa kepada saudari. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan ingin memberitahu tentang komponen-komponen apa saja yang diperlukan untuk membuat power supply. Nah, yang pertama, kita lihat di sini adanya papan PCB. Nah, papan PCB ini berfungsi untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Ini sangat penting pada rangkaian ini. Nah, yang kedua, ini ada yang namanya trafo. Yang kita gunakan ini trafo yang memiliki 5 ampere. Inilah yang disebut dengan trafo, dan fungsi dari trafo ini tersendiri adalah untuk memindahkan tenaga dari input ke output sehingga tegangan dari input ke output itu turun. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya dioda bridge, yaitu sebagai penyearah tegangan. Yang ini 1, 2, 3, 4 ini adalah dioda bridge. Nah, selanjutnya ada yang namanya resistor. Inilah yang disebut dengan resistor yang kecil. Dan ini juga di sini juga ada resistornya. Nah, resistor di sini berfungsi sebagai penahan arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Selanjutnya ada yang namanya kapasitor. Kapasitor ini
jenis kapasitornya adalah bipolar, yaitu untuk menyimpan muatan listrik sebagai penyaring frekuensinya. Selanjutnya ada transistor. Ini yang namanya transistor. Oke, transistor ini ada 3 fungsi, yaitu penguat, pemutus, dan penyambung, serta stabilitas untuk tegangannya. Nah, selanjutnya adapun di sini ada yang namanya jack. Jack ini adalah yang ada muatan positif dan negatifnya. Dan lanjut ada juga rotary. Dalam rangkaian ini, rotary ini berfungsi untuk mengatur berapa tegangan yang ingin kita gunakan. Nah, di sini kami gunakan ada 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 7,5 volt, 9 volt, dan yang terakhir adalah 12 volt. Nah, yang terpenting juga adanya on dan off, tombol on dan off. On ini untuk menggunakan atau menghidupkan rangkaian tersebut, dan off ini untuk mematikan atau memutuskan arusnya. Nah, pada saat tombol on ini ditekan, maka adanya LED. Ini adalah lampu LED. Dan sebagai indikatornya. Nah, selanjutnya pada komponen-komponen ini juga terdapat kabel-kabel yang untuk menghubungkan antar komponen, dan terakhir dia adanya fuse. Fuse ini adalah sebagai pengaman arus dan tegangan. Sekian dari saya untuk menjelaskan tentang komponen dan fungsi dari power supply yang kami buat. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan bagaimana skema dari power supply, kemudian apa itu komponen-komponen dari power supply, dan apa fungsi-fungsi dari komponen-komponen ini. Kemudian kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya untuk menjelaskan lebih detail apa itu power supply, menjelaskan bagaimana prinsip kerjanya oleh saudari kita Dian Eka Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari power supply yang akan kita gunakan hari ini. Ini adalah diagram blok dari prinsip kerja power supply. Nah, yang pertama ini adalah arus AC. Ini adalah arus yang masuk kepada power supply ketika power supply dihubungkan dengan sumber arus. Pada umumnya di Indonesia kita menggunakan arus 220 volt. Kemudian arus itu masih mempunyai gelombang yang tidak beraturan, seperti pada gambar ini. Kemudian gelombang akan masuk kepada bagian transformator yang berfungsi sebagai penurun tegangan listrik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh alat elektronika. Nah, rangkaian yang digunakan atau alat elektronika yang digunakan pada bagian transformator ini adalah trafo. Kemudian setelah tegangan listrik tadi diturunkan, akan masuk kepada bagian rectifier atau bagian yang berfungsi sebagai mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC yang telah diturunkan pada bagian transformator tadi. Nah, alat yang digunakan adalah dioda. Setelah arus tadi diubah gelombangnya, maka akan masuk kepada bagian filter. Nah, filter itu adalah bagian penyaring, yaitu berfungsi untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier. Nah, komponen yang digunakan di sini adalah kapasitor yang berfungsi untuk menyaring arus atau tegangan yang dikeluarkan dari bagian rectifier. Setelah arus tadi itu diratakan pada bagian filter, maka akan masuk kepada bagian voltage regulator. Nah, voltage regulator itu sendiri adalah pengatur tegangan. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur tegangan sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu. Nah, di sini alat yang digunakan
digunakan adalah IC atau integrated circuit, ada diodometer, dan ada transistor. Setelah masuk pada bagian voltage regulator ini, maka arus akan dikeluarkan dalam bentuk output, yaitu arus DC, arus yang telah searah tadi. Nah, itu adalah prinsip kerja dari power supply yang kita gunakan. Power supply ini juga dapat digunakan untuk yang pertama, mengecas HP, mengecas baterai kereta, dan alat-alat elektronika lainnya, tetapi harus disesuaikan dengan tegangan yang digunakan oleh alat elektronika. Ya, dari saya tentang prinsip kerja dari power supply. Oke, demikianlah hasil dari kajian kami untuk rangkaian elektronika power supply ini. Power supply sendiri ini adalah alat elektronika yang berfungsi